Teman-teman, ini lanjutan dari proses rekrutmen. Nah, di pertemuan sebelumnya kita memahami proses bisnis hingga menyiapkan dokumen lowongan kerja. Nah, di topik ke-6 ini kita mulai dengan mengevaluasi atau menilai para pelamar. Jadi setelah ada lamaran yang masuk, kita seleksi. Nah, seleksi pertama administrasi, seleksi kedua nanti wawancara, dan setelah proses panjang akhirnya diterima, maka pegawai baru itu diberikan orientasi. Jadi ini satu paket ya, kelanjutan dari topik sebelumnya dengan target mampu menggunakan sistem informasi pada pertemuan ke-6 ini untuk proses seleksi secara lengkap. Jadi dimulai dari mengupload ya, atau mengentry data lowongan kerja yang sudah dilakukan sebelumnya. Nanti kita review, kemudian mampu memproses seleksi. Proses seleksi itu antara lain wawancara dan tes tertulis, termasuk proses pengambilan keputusan ya, diterima atau tidak. Dan akhirnya ketika sudah diterima, maka karyawan baru diberikan orientasi. Nah, ini mengulang proses pembuatan lowongan kerja itu bisa dilakukan ya di berbagai media, internet atau media online, seperti email, media sosial, dan bahkan iklan. Nah, dalam latihan kita adalah menggunakan sistem informasi berbasis web Orange SRM. Kita harus memastikan sudah ada jabatan ya, nama jabatan. Jadi bukan nama orangnya, ada nama jabatan. Kemudian di poin pertama ini memastikan ada yang akan menjadi pemimpin ya, siapa yang akan memanage proses wawancara, jadi manajer seleksi ya. Kemudian manajer seleksi itu menuliskan lowongan kerja yang lebih detail. Biasanya ini sudah disiapkan oleh bagian SDM, dan manajer seleksi bisa dirangkap oleh manajer SDM ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya di Orange SRM. Pada halaman job vacancy itu pilih job title ya, misalnya administrator jaringan sebagai contoh lowongan kerja, atau administrator sistem dan jaringan. Kemudian nama lowongannya ya, katakanlah disebut yang sama, dinamakan sama dengan jabatannya, hiring manager. Nah, ini tadi harus sudah di-entry ke dalam sistem informasi SDM ya, hiring manager. Jika hiring manager ini orang luar, maka dia harus dimasukkan dulu sebagai user di dalam Orange. Nah, kita mulai langkah-langkahnya. Pelamar setelah memasukkan data ya berupa CV, maka manajer SDM atau hiring manager itu melihat pada halaman web Orange ya, klik rekrutmen candidates, nah, akan ada pelamar di situ. Setelah ada yang melamar akan terlihat, kemudian menindaklanjuti dengan seleksi administrasi. Jika memenuhi syarat, maka dimasukkan shortlist atau daftar pelamar yang akan diwawancara. Lalu dijadwalkan wawancara. Nah, akhirnya manajer menindaklanjuti ya, membuat rencana wawancara tersebut dan menentukan siapa yang mewawancarai. Nanti kita demokan siapa yang mewawancarai. Berarti ada dua yang harus sudah ada di Orange, yaitu hiring manager dan pewawancara. Jika itu dilakukan orang yang sama, maka boleh saja ya. Jadi manajer SDM itu sebagai hiring manager dan pewawancara. Jadi setelah admin tadi, manajer SDM memilih pelamar, kemudian masukkan shortlist, maka menjadwalkan interview dan menentukan siapa yang mewawancarai. Lalu pewawancara login untuk melihat CV ya, dan pelamar ya, dan menjadwalkan tes ya, tes lebih lanjut.
Jadi ini sekali lagi bisa dirangkap oleh manajer SDM, bisa orang lain ya, pewawancara ini. Atau hiring manager, pewawancara, itu bisa satu orang, bisa orang yang berbeda. Jadi bisa di-set. Bagian SDM menghubungi pelamar untuk hadir mengikuti tes wawancara ya. Nah, kalau menggunakan IT sekarang itu bisa menggunakan video conference ya, melalui media sosial yang ada fasilitas video jika itu harus online. Nah, proses seleksi selanjutnya tes wawancara. Nah, jadi pewawancara harus login karena syaratnya tadi pewawancara sudah punya user di Orange SRM. Lalu setelah wawancara dia menentukan apakah pass artinya lulus atau reject artinya ditolak ya, gagal. Jadi pelamar tidak diterima gitu. Jika lulus maka SDM bisa merekrut langsung ya, atau diproses tes lebih lanjut. Jika sudah langsung diputuskan, maka dia pilih offer jobs, menawarkan pekerjaan. Jika pelamar dihubungi dan menerima, maka selesai prosesnya.